Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat, sekeluarga juga sehat. Baik, alhamdulillah. Ya. Saat ini posisi sedang berada di mana, Ustaz? Ini di majelis ini tadi dikontak oleh Mas Bilal, ada wawancara begitu, sehingga kami mencari sinyal ini karena yang di sini sinyalnya yang baik sehingga memposisikan di majelis itu. Ya, alhamdulillah Ustaz. Mohon maaf ini mengganggu menu sarapan pagi harinya Ustaz ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum sarapan Ustaz. Ya. Baik Ustaz, boleh diceritakan kepada pemirsa dan kita semua perkembangan dakwah di Blora bagaimana Ustaz? Alhamdulillah untuk perkembangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di Blora secara umum dalam kondisi baik. Kalau dalam intern Majelis Tafsir Al-Quran di berbagai daerah, alhamdulillah kita ya, satu dengan yang lain kompak ya dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah yang digariskan dari pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Terus kemudian hubungan kita dengan umat Islam yang ada di luar kita, yayasan kita alhamdulillah juga baik, dan hubungan dengan masyarakat di Kabupaten Blora juga baik, hubungan dengan pemerintah alhamdulillah juga baik. Ini dalam keadaan lancar yang kami sangat syukuri ketika dulu kita masuk memperkenalkan Majelis Tafsir Al-Quran begitu sulitnya untuk memahamkan mereka, baik itu di masyarakat sekitar dan juga pemerintah. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, sebagaimana nasihat dari guru-guru kami, beliau Al-Ustadz dan asatidz yang lainnya, di mana kita adalah mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin ini, betul-betul kita harus pantang menyerah dan penuh kesabaran. Ya, penuh kesabaran. Ya, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, dan tidak ada kita dalam berdakwah ini rasa letih. Semuanya ada waktunya, semuanya ada waktunya. Dan alhamdulillah waktu yang kami dulu membayangkan kapan datangnya pertolongan Allah, kapan ini akan selesai, kapan kita akan bisa menyuarakan kebenaran dan mereka bisa menerimanya, kebenaran itu. Tetapi alhamdulillah kesabaran itulah yang akhirnya Allah memberikan pertolongannya. Itu untuk Blora alhamdulillah ya, termasuk ada program yang baru ini, program unggulan dari Bupati Blora, Blora Mengaji ini betul-betul menunjukkan bahwa dulu peristiwa yang banyak sekali yang terjadi di Blora tentang Majelis Tafsir Al-Quran, penolakan dari masyarakat, ya, alhamdulillah sekarang kita berduduk bersama dengan organisasi yang lain dan kita diterima baik, terbukti dalam kegiatan-kegiatan kita di lingkungan Majelis Tafsir Al-Quran, di lingkungan cabang perwakilan, kegiatan itu disambut baik oleh masyarakat. Contohnya donor darah itu juga masyarakat mengikuti, masyarakat sekitar majelis mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Terus kemudian ada SAR ketika ada laka air dan sebagainya, itu kita termasuk yang bekerjasama dengan BPBD yang aktif ya, terjun di lapangan. Ini ya diantaranya itu termasuk pembagian air dan sebagainya. Ini masyarakat alhamdulillah sudah mengenal Majelis Tafsir Al-Quran di Blora, bahwa hadirnya Majelis Tafsir Al-Quran di Blora itu tidak membawa ketakutan atau kekisruhan ya di Blora, tapi justru dulu yang khawatir
MTA itu akan mendatangkan keresahan atau menghadirkan keresahan di masyarakat, sekarang MTA hadir membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat, khususnya kalau di sini adalah di Kabupaten Blora. Demikian. Ya, Iya. alhamdulillah. Mas Tommy. Ya, alhamdulillah Ustadz. Itu memang catatan sejarah dakwah MTA di Blora ya Ustadz ya. Memang dinamikanya harus seperti itu, dan sekarang alhamdulillah bisa duduk bersama dengan unsur elemen yang lain Dengan Islam. saudara-saudara yang Gitu. lain juga ya. Ini bisa diceritakan juga Ustadz. Yang terakhir saya lihat di berita kan ada kajian yang ada di pendopo kabupaten ya Ustadz ya. Ah, Iya. itu bagaimana Ustadz? Itu pengajian rutin kah atau hanya temporer setahun sekali atau bagaimana? Alhamdulillah itu kegiatan kajian rutin, termasuk saya katakan tadi kegiatan unggulan Pak Bupati atau Ya. Bupati Blora. Intinya adalah menjalin kerukunan antar kita sesama Muslim, antar ormas, organisasi, yayasan dan elemen yang lain. Kemudian dengan modal kerukunan inilah nanti akan memunculkan satu keberkahan di Kabupaten Blora. Ini harapan Pak Bupati yang sangat luar biasa. Kami mengapresiasi kegiatan ini rutin. Alhamdulillah setiap kegiatan yang akan dilaksanakan itu ada musyawarah apa yang akan dilakukan, kemudian sudah dilakukan ada evaluasi begitu. Dulunya usulan dari kajian itu membaur jadi satu, organisasi ABCD itu nanti mendatangkan beberapa personel warganya, kemudian pengisinya ganti-ganti begitu. Alhamdulillah saran dari beliau Ustadz Khalid Saifullah LCM Home bahwa itu tidak efektif. Dalam forum kami sampaikan sebagaimana saran dari beliau Ustadz bahwa kajian ini untuk mencapai satu keberkahan tentunya tidak atau menghindari hal-hal yang furu'iyah dan sangat sensitif ketika nanti pengisinya ganti-ganti, pesertanya campur gitu. Maka supaya ini intinya penggunaan pendopo kabupaten untuk ngaji dalam saat malam Jumat itu ya menggunakan, berarti kalau menggunakan setiap ormas diberi giliran, diberi kesempatan untuk menempati pendopo kabupaten untuk ngaji, dan di samping itu juga untuk memperkenalkan kepada khalayak masyarakat umum bagaimana organisasi-organisasi yang ada itu menampilkan cara dakwah ketika ada kurang, ada salah dan sebagainya. Tentunya masyarakat yang menilai, Alhamdulillah ini sudah berjalan 3 putaran itu ya, dari masing-masing ormas itu rutin bergiliran. Untuk minggu yang kelimanya evaluasi yang pengisinya dari Kemenak ya, atau Kementerian Agama, sehingga tidak menimbulkan satu kecemburuan. Walaupun ini minggu kelima evaluasi yang hadir di masing-masing ormas ya, masing-masing ormas, tapi yang mengisi dari Kemenak. Tapi kalau giliran setiap malam Jumat itu giliran itu diisi penuh oleh yang mendapatkan giliran. Hanya yang dari pimpinan daerah dari masing ormas itu diundang begitu. Oh ya, demikian ya Ustaz. Apakah secara berganti ya? Nah, di sana ada lebih dari 4 ormas berarti Ustaz ya, dan itu selalu bergantian berurutan begitu ya? Alhamdulillah itu berurutan gitu. Iya, baik. Ustadz, kemudian selain tadi kan ada upaya dari pemerintah bagaimana untuk bisa merekatkan silaturahim gitu ya antar ormas ya. Selain kegiatan Blora Mengaji ini, apakah juga memang ada kegiatan yang lain begitu dari pemerintah berupa musyawarah atau mungkin yang lain begitu? Sebenarnya upaya untuk merekatkan hubungan antara ormas satu dengan yang lain dan juga lintas agama ya, itu sudah berlangsung lama ya, sekitaran ada
3 tahunan ya itu diawali. Awal kita dilibatkan dalam kegiatan tersebut, terutama yang memfasilitasi adalah dari Kesbangpol begitu. Ini awal kita masuk ya kita sebagai orang yang asing dan nyun sewu ini ada sedulur kita, saudara kita dari ormas yang lain yang memandang sebelah tentang Majelis Tafsir Al-Quran dan menunjukkan nada tinggi, kadang kata-kata yang seolah-olah lebih baik begitu. Tapi alhamdulillah dengan sering ketemu yang difasilitasi oleh pemerintah itu dan juga dihadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Saya katakan sangat luar biasa ini, di mana di narasumber tersebut kemudian diberi kesempatan kita untuk menanyakan atau menyampaikan ide. Dari itulah diantaranya ini kesempatan ini saya sampaikan, pernah ada narasumber yang menjelaskan terkait dengan pentingnya rukun, ya, pentingnya kita menjalin kerukunan, tidak ada dengki, tidak ada dendam, ya, dan itu diajarkan di dalam Islam gitu ya, dalam Islam. Terus kemudian ada titik kesulitan untuk memadukan antara satu dengan yang lain. Rukun ini memang semuanya senang, tapi bagaimana masing-masing itu betul-betul nantinya betul-betul rukun ini. Pernah saya usulkan gitu, kalau hanya kita di sini beberapa ya kurang lebihnya 1 jam paling lama mendengarkan narasumber, kemudian kita tidak ada kesempatan untuk menceritakan masing-masing background dari ormas, terus kemudian kita tidak saling ta'aruf satu sama lain, ya tentunya ini menjadi satu kendala kalau kita ini menjadi rukun gitu. Rukun itu tentunya kenal, ta'aruf, ya, kemudian dengan ta'aruf itu kita paham, menuju kepada kefahaman. Nah, tentunya sudah paham, oh ternyata yang saya takutkan kemarin itu tidak, yang saya nilai jelek itu ternyata salah, gitu. Ternyata salah. MTA itu yang kemarin saya nilai radikal, mengkafirkan dan sebagainya, suka menjelekan, ternyata salah. Itu setelah kita bertemu dengan waktu yang lama. Maka saya usulkan itu ada waktu yang panjang, sehingga waktu yang panjang inilah kita betul-betul saling memahami. Nah, waktu itu dari kementerian dari provinsi ya Jawa Tengah itu diusulkan ke provinsi itu diizinkan, sehingga kita bermalam 2 hari, ya, 2 hari atau 3 hari, saya lupa. Itu kita betul-betul 2 hari atau 3 hari itu total kita ketemu, makan bareng, komunikasi, mengambil tempat duduk, terus tidurnya juga diacak pada malam harinya itu ganti begitu dengan ormas yang lain, tukar pikiran dan sebagainya. Dan juga ada materi-materi ya tentang kerukunan antara satu dengan yang lain dan pentingnya rukun. Ada satu gambaran rukun yang sangat luar biasa yang saya sendiri sehingga terbuka. Kita tidak ada alasan untuk membenci saudara kita, kita tidak ada alasan untuk bermusuhan, karena itu semuanya akan melemahkan kita, ya, akan melemahkan kita. Itu digambarkan seperti saudara kita yang di Timur Tengah, yang mereka yang berselisih, kemudian mereka melakukan meninggalkan negaranya, ya, meninggalkan negaranya dengan berombong-rombong. Kemudian potret yang diperlihatkan itu ditanyakan kepada audien, mereka sekian banyak itu ada yang pinter dah, mereka sekian banyak itu ada yang kaya dah, mereka yang sekian banyak itu bagaimana mereka itu ada yang dulunya jadi pejabat dan sebagainya. Sekarang tidak ada artinya apa-apa ketika mereka berselisih begitu. Baik, dan alhamdulillah kemudian ditambah lagi sering ketemu dari pimpinan ormas yang lain, dari Muhammadiyah, sesepuh Muhammadiyah itu Pak Sudadio itu pernah kemudian mengatakan ketemu seneng, kalau kita itu ketemu hati kita seneng, maka yang hadir adalah malaikat, maka kita akan betul-betul diberkahi begitu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapatkan kabar bahagia dan semoga kesejukan ini bisa terpelihara selama-lamanya begitu, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Suradi dan semoga senantiasa istiqomah dalam perjuangan dakwah Islam ini. Barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya itu tadi ya. Ya, Kita tahu sendiri kan catatan sejarah dakwah di Blora yang tidak Betul. usah kita ungkap luka lama, tetapi yang jelas saat ini adalah momentum yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Suradi, merupakan bukti nyata bahwa keadaan di sana semakin lebih baik dan semakin Iya, lebih baik, alhamdulillah. dan itu kita sambut dengan gembira. baik, alhamdulillah.